never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Circuito de Jerez, Angel Nieto menjadi saksi sebuah pertunjukan heroik pada Minggu malam ini. Dalam MotoGP Spanyol 2025 yang penuh drama, perhatian bukan hanya tertuju pada kemenangan Alex Marquez, tetapi juga pada aksi luar biasa Marc Marquez yang bangkit dari crash dan tetap menyelesaikan balapan, meski motornya dalam kondisi nyaris hancur di sisi kanan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi kedua, bersebelahan dengan Fabio Quartararo yang merebut pole position. Sejak awal, Marquez menunjukkan tekad besar untuk merebut kemenangan di tanah Spanyol. Sayangnya, insiden di tikungan 8 pada lap kedua mengubah segalanya. Dalam duel sengit melawan Francesco Bagnaia, Marquez kehilangan kendali dan terjatuh keras ke aspal. Dalam situasi biasa, sebagian besar rider mungkin memilih menyerah dan kembali ke paddock. Tapi tidak dengan Marc Marquez. Dengan penuh determinasi, Marquez kembali mengangkat Desmosedici GP24 miliknya, yang sudah mengalami kerusakan parah di bagian samping kanan, dan memacu motor itu hingga garis finish. Aksi pantang menyerah Marquez ini langsung menuai pujian dari banyak pihak, termasuk dari bos besar Ducati, Gigi Dall'Igna. Dalam wawancara usai balapan, Dall'Igna tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap rider andalannya itu. Apa yang dilakukan Marc Marquez hari ini lebih dari sekadar aksi seorang juara dunia. Itu adalah contoh nyata semangat pantang menyerah, rasa hormat terhadap tim, sponsor, dan seluruh penonton MotoGP, ungkap Dall'Igna dengan penuh emosi. Ia melanjutkan, meskipun motornya remuk di bagian samping, dia tetap mampu membawa Desmosedici GP24 dengan kestabilan luar biasa. Ini bukti bahwa motor kami punya kekuatan dan keseimbangan sempurna. Tapi lebih dari itu, Marc menunjukkan mengapa dia adalah salah satu rider terbaik sepanjang masa. Meski hanya finish di posisi ke-12 dan membawa pulang 4 poin, performa Marquez tetap dianggap luar biasa. Dengan kondisi motor yang jauh dari prima, Marquez tetap bisa menjaga ritme balap dan mengamankan posisi yang sangat berharga dalam konteks kejuaraan dunia. Kondisi motornya selepas crash memang sangat mengenaskan. Fairing sisi kanan pecah, bagian footpack nyaris patah, dan ada kerusakan pada aerodinamika sayap depan. Namun, Marc tetap menundukkan Desmosedici GP24 dengan keahliannya, membuktikan betapa tinggi keterampilan balap yang dimilikinya. Tidak semua orang bisa mengendalikan motor dalam kondisi seperti itu. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kecerdasan balap, teknik, dan rasa hormat terhadap profesinya. Marc menunjukkan semuanya malam ini, tambah Dall'Igna. Sayangnya, insiden crash itu membuat Marc Marquez harus rela kehilangan puncak klasemen. Dengan hanya menambah 4 poin, kini total poin Marquez menjadi 139, turun ke posisi kedua klasemen sementara. Sebaliknya, kemenangan impresif Alex Marquez di Jerez membawa sang adik ke puncak klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 140 poin, hanya unggul 1 poin saja dari Marc. Ini adalah pertama kalinya Alex memimpin klasemen dalam karir MotoGP-nya, menambah manisnya hari bagi keluarga Marquez. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga di Jerez, tetap menjaga asa juara dunia dengan menempati peringkat ketiga klasemen berbekal 120 poin. Francesco Bagnaia tetap menjadi ancaman serius bagi dua bersaudara Marquez dalam perburuan gelar musim ini. Di sisi lain, Fabio Quartararo yang tampil solid dengan meraih podium kedua, kini berhasil naik ke posisi 6 klasemen dengan koleksi 50 poin. Ini menjadi angin segar bagi Yamaha yang sebelumnya tertinggal cukup jauh dalam persaingan puncak. Selain memuji Marc Marquez, Gigi Dall'Igna juga tak lupa menyoroti betapa pentingnya performa motor Ducati. Menurutnya, walau mengalami benturan keras, Desmosedici GP24 tetap bisa dikendalikan dengan cukup stabil untuk menyelesaikan balapan. Motor kami menunjukkan kekuatan luar biasa malam ini. Dalam kondisi normal, crash seperti itu bisa membuat motor benar-benar tak bisa dikendarai. Tapi Desmosedici GP24 tetap stabil. Ini membuktikan pengembangan kami di sektor sasis dan aerodinamika benar-benar di jalur yang tepat, tegas Dall'Igna. Dengan semangat baru dan performa motor yang terbukti kokoh, Ducati kini memasuki fase krusial musim 2025 dengan kepercayaan diri tinggi.
Meski harus menghadapi kompetisi ketat dari Yamaha dan KTM, Dalinya yakin kombinasi skill rider dan kekuatan teknis Desmosedici akan tetap mengantar Ducati ke puncak. Dengan klasemen sementara yang begitu ketat, MotoGP 2025 benar-benar memasuki fase paling seru. Seri berikutnya di Le Mans, Prancis, 2 pekan lagi, dipastikan akan menjadi ajang pembuktian berikutnya bagi para kandidat juara. Marc Marquez tentu bertekad untuk membalas hasil kurang maksimal di Jerez. Sementara Alex Marquez ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Francesco Bagnaia pun tak mau ketinggalan dalam perburuan ketat ini. Satu hal yang pasti, seperti kata Gigi Dalinya, dengan semangat yang ditunjukkan Marc Marquez hari ini, kami tidak takut menghadapi tantangan apapun ke depan. MotoGP 2025 masih panjang, dan drama baru saja dimulai. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sirkuit Jerez kembali menjadi saksi kegemilangan Marc Marquez. Sprint Race MotoGP Spanyol 2025 yang digelar Sabtu 26 April malam WIB berakhir dengan dominasi penuh dari sang baby alien, yang berhasil menuntaskan balapan di posisi pertama. Namun, kemenangan Marquez kali ini tidak lepas dari sorotan kontroversi yang melibatkan dirinya dengan Fabio Quartararo. Sprint race yang berlangsung 12 lap tersebut memperlihatkan duel panas di barisan depan sejak lampu start padam. Fabio Quartararo, yang mengawali balapan dari pole position, sempat menunjukkan kekuatannya dengan memimpin di tikungan awal. Namun, tekanan yang terus diberikan Marc Marquez sepanjang awal balapan ternyata menjadi mimpi buruk bagi Quartararo. Marquez, yang start dari posisi kedua, langsung tampil agresif. Dengan Ducati Desmosedici GP24 yang bertenaga, ia melesat cepat dan melewati Quartararo sesaat setelah start. Namun, Quartararo tak tinggal diam. Pembalap Yamaha itu membalas dengan manuver cerdas untuk kembali memimpin jalannya balapan. Duel sengit di antara dua nama besar ini membuat para penonton di Jerez terpukau. Quartararo berusaha keras mempertahankan posisinya, sementara Marquez terus membayangi ketat dari belakang. Tidak butuh waktu lama, tepat memasuki awal lap kedua, Marc Marquez melakukan sebuah aksi late braking di tikungan ke-6. Tekanan dari Marquez begitu tinggi. Ia masuk dengan kecepatan lebih saat pengereman di tikungan, memberikan tekanan besar kepada Quartararo yang berada di depannya. Meski Marquez tidak melakukan kontak fisik sama sekali, tekanan itu membuat Quartararo kewalahan. Quartararo kehilangan kendali atas motornya, tergelincir ke gravel, dan terpaksa mengakhiri balapan lebih awal. Insiden ini langsung memantik kontroversi. Sejumlah pengamat dan fans di media sosial menuduh Marc Marquez bermain terlalu agresif dan menjadi penyebab jatuhnya Quartararo. Sorotan tajam diarahkan kepadanya, menuduh gaya balapnya terlalu berisiko. Namun, investigasi resmi dari Race Direction membuktikan bahwa Marquez tidak bersalah. Dari analisis rekaman video dan data telemetri, tidak ditemukan adanya kontak antara motor Marquez dan Quartararo. Aksi late braking yang dilakukan Marquez dinilai masih dalam batas wajar, sebagai bagian dari manuver balapan yang sah. Marquez sendiri menanggapi kontroversi ini dengan tenang. Ini balapan yang ketat. Saya tahu Fabio sangat cepat, jadi saya harus memberikan tekanan. Saya tidak menyentuhnya, itu hanya tentang siapa yang bisa mengerem lebih baik. Sayang sekali dia jatuh, tapi itulah balapan, ujar Marquez usai balapan. Setelah insiden Quartararo, jalan Marc Marquez menuju kemenangan semakin terbuka lebar. Dengan ritme balapan yang konsisten dan kecepatan yang tak terbendung, ia perlahan memperlebar jarak dari para pesaingnya. Alex Marquez, adik kandung Marc, berusaha keras mengejar namun gap lebih dari 1 detik membuat upayanya sia-sia. Francesco Bagnaia, rekan setim Marc di Ducati, juga tampil solid dengan menjaga posisi ketiga di tengah tekanan dari para pembalap lain. Marquez terus melaju tanpa perlawanan berarti hingga menyentuh garis finish pertama, mengunci kemenangannya di sprint race kelima berturut-turut musim ini. Ia disambut sorakan besar dari para pendukungnya di tribun, meski tetap ada sorotan minor atas insiden dengan Quartararo. Alex Marquez finish kedua, membuktikan performa gemilang keluarga Marquez di Jerez.
Sementara Bagnaia harus puas di podium ketiga, tetap menjaga asa untuk balapan penuh yang digelar Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez makin mempertegas dominasinya di awal musim MotoGP 2025. Perpindahannya ke Ducati seolah memberikan nafas baru dalam karirnya. Ia kini tak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa, tapi juga kematangan dalam membaca situasi balapan. Setiap kemenangan membuat saya lebih percaya diri, kata Marquez. Saya merasa motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya. Saya ingin terus menjaga momentum ini. Kontroversi mungkin menjadi bagian tak terpisahkan dari karir Marquez, namun performa di atas trek tetap menjadi pembuktian utamanya. Dengan 5 kemenangan sprint race beruntun, Baby Alien semakin sulit dihentikan. Kini, dunia menunggu apakah dominasi ini akan berlanjut ke balapan penuh MotoGP Jerez 2025. Dengan kepercayaan diri tinggi dan performa yang sulit ditandingi, Marc Marquez jelas menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang ingin menggulingkannya dari tahta. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sirkuit Jerez kembali menjadi panggung panas pertarungan antar pembalap terbaik dunia di ajang MotoGP Spanyol 2025. Namun yang menjadi sorotan utama kali ini bukan hanya karena ketatnya persaingan, melainkan juga karena duel keluarga antara dua bersaudara asal Cervera, Spanyol, Marc dan Alex Marquez. Setelah 2 sesi latihan bebas yang berlangsung sengit, Marc Marquez secara terbuka mengakui bahwa adiknya sendiri, Alex Marquez, adalah lawan terberat yang harus ia hadapi di tanah kelahirannya. Alex Marquez tampil luar biasa dalam 2 sesi latihan bebas yang digelar pada hari Jumat. Dalam sesi pertama, FP1, meski sempat mengalami kecelakaan, pembalap Gresini Ducati itu tetap mampu mencatatkan waktu tercepat. Sebuah pencapaian yang membuktikan ketangguhannya tidak hanya secara teknik, tetapi juga dari segi mentalitas dan daya juang. Sungguh luar biasa melihat Alex tetap mampu tampil cepat setelah kecelakaan yang cukup berat. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia secara fisik dan mental. Ia bukan hanya cepat, tapi juga tangguh, ujar Marc Marquez dalam wawancara usai sesi latihan, seperti dikutip dari Crash. Dalam sesi latihan sore hari, Alex Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap yang patut diperhitungkan. Ia kembali menjadi yang tercepat dan bahkan mencatatkan rekor baru di sirkuit Jerez, mematahkan catatan waktu terbaik sebelumnya yang dipegang Francesco Bagnaia. Rekor ini menjadikannya sorotan utama menjelang babak kualifikasi dan balapan akhir pekan nanti. Marc Marquez sendiri hanya mampu finish di posisi keempat dalam sesi latihan sore itu. Ia berada di belakang Alex, Bagnaia, dan Franco Morbidelli. Meskipun demikian, pembalap tim Ducati Lenovo ini mengaku tidak terlalu kecewa dan justru mengambil banyak pelajaran dari hari yang cukup sulit baginya. Juara dunia 8 kali itu tidak menutupi bahwa sesi latihan hari Jumat berjalan tidak sesuai ekspektasi. Ia mengalami gangguan teknis di awal FP1 dan gagal mengoptimalkan serangan waktunya di akhir sesi latihan. Saya mengalami masalah teknis di awal FP1 dan itu membuat saya kehilangan waktu penting untuk memahami karakter motor dan lintasan, ujarnya. Namun, ia tetap berusaha berpikir positif dan memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menyesuaikan diri. Saya mencoba membangun ritme secara bertahap di sore hari. Memang saya sedikit kehilangan momentum dan persiapan, tetapi akhirnya kami bisa bangkit dan di putaran terakhir saya mulai merasa lebih baik, tambahnya. Marc menambahkan bahwa ia merasa lebih optimis menghadapi hari-hari berikutnya, terutama dengan kemungkinan cuaca yang lebih panas. Ia menyebutkan bahwa kondisi suhu yang meningkat akan menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk sprint race yang akan digelar pada Sabtu. Suhu akan meningkat, dan itu membuat segalanya lebih sulit, terutama di balapan sprint. Namun target utama kami adalah mengamankan posisi di barisan depan. Itu sangat penting untuk akhir pekan ini, jelasnya. Persaingan antara Marc dan Alex Marquez kini tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Dalam klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez masih memimpin dengan 123 poin. Namun, Alex membuntuti ketat di posisi kedua dengan 106 poin.
Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 97 poin. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Alex di Jerez, banyak yang mulai memprediksi bahwa musim ini akan menjadi musim terketat dalam sejarah MotoGP, terutama jika kedua saudara ini terus bersaing di papan atas. Marc sendiri tidak menampik bahwa ia kini harus menghadapi tantangan terbesar bukan dari pembalap lain, melainkan dari saudara kandungnya sendiri. Ia tampil sangat cepat. Bahkan ketika sempat jatuh, ia bisa kembali dan langsung memimpin. Itu bukan hal yang mudah. Jadi saya rasa, untuk balapan akhir pekan ini, Alex adalah lawan terkuat saya, tegas Marc. Duel antara Marc dan Alex Marquez menambah warna tersendiri dalam dunia MotoGP. Keduanya bukan hanya saudara, tetapi juga dua pembalap dengan kemampuan teknis luar biasa yang kini berada di level tertinggi kompetisi. Momen ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Bagi Marc, ini adalah tantangan emosional dan teknis yang unik. Ia harus menyeimbangkan perasaan bangga terhadap pencapaian adiknya dengan keinginan kuat untuk tetap menjadi yang terbaik di atas lintasan. Saya sangat senang melihat Alex tampil seperti ini. Tapi tentu, di lintasan, saya akan tetap berjuang untuk menang, katanya sambil tersenyum. MotoGP Spanyol 2025 kini benar-benar menjanjikan tontonan yang menarik. Dengan Alex Marquez dalam performa terbaiknya dan Marc Marquez yang siap membalas di kualifikasi serta balapan utama, para penonton dapat menantikan duel yang bukan hanya memperebutkan posisi teratas, tetapi juga mempertaruhkan harga diri antar saudara. Dengan jadwal yang masih menyisakan sesi kualifikasi dan dua balapan utama, sprint dan race, Jerez akan menjadi saksi pertarungan hebat antara dua Marquez. Siapa yang akan unggul? Akankah Alex melanjutkan dominasinya? Atau Marc akan bangkit dan menunjukkan mengapa ia masih layak disebut sebagai Raja MotoGP? Jawabannya akan segera terlihat. Yang pasti, duel keluarga Marquez kini menjadi pusat perhatian dunia balap. Sesi praktik MotoGP Jerez 2025 menghadirkan kejutan besar dari pembalap tim satelit Ducati, Alex Marquez. Rider asal Spanyol itu mencatatkan waktu tercepat dalam sesi praktik yang berlangsung dalam kondisi lintasan kering dan suhu permukaan trek mencapai 41 derajat Celcius. Keberhasilan ini tak hanya menempatkannya di puncak klasemen sesi, tetapi juga nyaris memecahkan rekor sirkuit milik Francesco Bagnaia. Alex Marquez mencatatkan waktu luar biasa 1 menit 35,991 detik, lebih cepat dari rekor sebelumnya yang ditorehkan oleh Bagnaia pada musim 2024, yakni 1 menit 36,025 detik. Catatan waktu ini tidak hanya membuat banyak pihak terkejut, tetapi juga memancing reaksi dari jajaran manajemen Ducati, termasuk General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Jujur saja, saya sempat curiga, ujar Gigi Dall'Igna saat diwawancarai seusai sesi praktik. Kami tahu Alex adalah pembalap yang cepat, tapi untuk tampil secepat itu, dalam kondisi yang begitu panas dan setelah beberapa kecelakaan sebelumnya, itu sungguh luar biasa. Kami sampai harus memeriksa beberapa data untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Sesi praktik berlangsung dalam kondisi yang menantang. Cuaca cerah membuat suhu permukaan lintasan melonjak hingga 41 derajat Celcius. Kondisi ini menuntut pengendalian motor yang maksimal dan kemampuan teknis dari para pembalap untuk menjaga performa ban dan keseimbangan motor di setiap tikungan. Alex Marquez langsung menunjukkan tajinya sejak awal sesi. Dalam beberapa menit pertama, ia sudah masuk 5 besar. Dan pada pertengahan sesi ia mencetak waktu 1 menit 35,991 detik yang kemudian tidak mampu diungguli oleh pembalap lain hingga bendera kotak-kotak dikibarkan. Namun, jalan menuju puncak tak sepenuhnya mulus bagi adik dari Marc Marquez itu. Sebelumnya, Alex mengalami 3 kali crash selama rangkaian akhir pekan ini. Yang paling menegangkan terjadi di tikungan 5, hanya 7 menit setelah sesi dimulai. Insiden itu bahkan memaksa Marshall mengibarkan red flag untuk sementara waktu. Crash di tikungan 5 benar-benar mengagetkan. Saya pikir saya tidak bisa melanjutkan sesi, ungkap Alex Marquez dalam sesi jumpa pers.
Tapi tim bekerja sangat cepat memperbaiki motor, dan ada jeda waktu saat Marshall memperbaiki airbag yang rusak. Kemudian saya kembali ke lintasan dengan fokus baru. Saya tahu saya punya kecepatan, tinggal bagaimana saya mengatur ritmenya. Keberhasilan ini menjadi penegasan bahwa tim satelit Gresini Racing, yang menggunakan motor Ducati, tak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap di grid MotoGP. Meski bukan tim pabrikan, Gresini mampu menunjukkan potensi luar biasa berkat kombinasi antara motor kompetitif dan pembalap yang penuh motivasi. Kami merasa seperti keluarga di sini, kata Alex tentang timnya. Kami mungkin bukan tim pabrikan, tapi semangat dan kerja keras kami sama besar, bahkan mungkin lebih. Saya ingin membuktikan bahwa tim satelit juga bisa bersaing di papan atas. Pencapaian Alex juga membuat Ducati sebagai pabrikan makin percaya diri dengan strategi distribusi motor mereka ke tim satelit. Dalinya pun memuji konsistensi Gresini Racing. Saya pikir ini adalah bukti bahwa motor kami kompetitif di semua level. Tapi tentu, pembalap juga menjadi kunci. Alex menunjukkan mental juara hari ini, tambahnya. Di belakang Alex Marquez, pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, harus puas di posisi kedua dengan selisih waktu yang sangat tipis. Bagnaia mencatat waktu 1 menit 36,042 detik, hanya terpaut 0,051 detik dari Alex. Posisi ketiga ditempati oleh Franco Morbidelli yang tampil konsisten sepanjang sesi. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing diraih oleh Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Kehadiran dua mantan juara dunia ini di 5 besar menambah ketatnya persaingan di Jerez. Jerez selalu jadi sirkuit yang sulit, ujar Marc Marquez. Saya senang bisa ada di 5 besar, tapi Alex benar-benar tampil luar biasa hari ini. Saya bangga padanya. Sementara itu, Quartararo menyebut bahwa kondisi lintasan yang panas menjadi tantangan tersendiri bagi semua pembalap. Ban cepat habis di suhu seperti ini. Kita harus pintar membaca kondisi dan memaksimalkan setiap lap, kata pembalap Yamaha itu. Hasil praktisi ini jelas menjadi sinyal kuat bahwa balapan di Jerez kali ini akan berlangsung sangat kompetitif. Banyak mata kini tertuju pada Alex Marquez, apakah ia bisa mempertahankan performa cemerlangnya di sesi kualifikasi dan balapan utama. Kami tidak ingin terlalu terburu-buru, ucap Alex merendah. Praktis hanyalah awal. Yang penting adalah sprint dan race day. Tapi saya akan memberikan segalanya, terutama di depan publik Spanyol sendiri. MotoGP Jerez 2025 semakin menarik untuk diikuti, dengan kisah-kisah kejutan seperti ini yang menjadi bumbu persaingan. Apakah Alex Marquez bisa mencetak sejarah di sirkuit kebanggaan Andalusia? Ataukah para pembalap pabrikan akan kembali menunjukkan dominasinya? Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada pembalap andalan dari Gresini Racing itu. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.